Untuk dapat memahami tentang gerak vertikal, kita bisa melakukan percobaan. Di sini saya akan menggunakan pad ya. Pad ini bisa dibuka secara online ya dan gratis. Bisa kalian cari di Google ya, PHET gitu ya. Bisa kalian gunakan. Nah, di sini misalnya kita punya sebuah meriam ya. Kita punya sebuah meriam, kemudian meriam ini akan kita gunakan untuk menembakkan pelurunya dengan arah vertikal ke atas seperti ini. Nah, di sini kita akan coba tunjukkan. Pertama, ini adalah vektor kecepatannya dan juga vektor percepatannya. Nah, ini yang kita pilih. Kemudian kecepatannya cukup 18 meter per sekon saja ya, atau bisa juga kita turunkan menjadi 10 misalnya. Nah, supaya lebih kelihatan geraknya, di sini kita pilih slow aja. Kemudian sekarang kita coba tembakan. Nah, perhatikan apa yang terjadi ya. Nah, ternyata kecepatannya kurang ya. Kita coba tambah lagi menjadi 20 misalnya ya. Coba kita perhatikan arah vektor kecepatan dan percepatan pada saat ditembakkan ya. Nah, kalau kita lihat di sini, arah percepatan yang dialami oleh peluru meriam itu arahnya ke bawah. Ini yang kuning ya. Dan arah kecepatannya itu yang hijau. Di sini berarah ke atas ya. Kemudian coba kita lanjutkan. Nah, pada saat terus bergerak ke atas, yang hijau ini arah vektor kecepatannya tetap ke atas dan semakin berkurang ya. Sedangkan vektor percepatan ini besarnya tetap dan arahnya juga ke bawah tetap ya. Nah, kemudian memendek sampai akhirnya jadi berbalik arah. Berarti pada saat tersebut benda sudah mencapai ketinggian maksimumnya. Nah, setelah itu benda menjadi bergerak ke bawah. Kemudian semakin besar kecepatannya, sementara percepatannya tetap ya, dari sini sampai ke sini panjangnya. Kecepatannya semakin bertambah sampai dia kembali lagi ke bawah, ini semakin memanjang. Ya. Berarti dalam hal ini pada saat benda ditembakkan ke atas, itu dia mengalami perlambatan. Sedangkan pada saat dia kembali ke bawah, dia mengalami percepatan atau dipercepat. Nah, tapi analisis matematisnya sebetulnya arah percepatannya tidak berubah. Yang berubah di sini hanya arah kecepatannya. Nah, mari kita lihat analisis matematis untuk kejadian ini. Kita akan coba analisis demonstrasi tadi menggunakan analisis matematis. Misalnya di sini tadi adalah peluru meriamnya ya. Ini. Pada saat ditembakkan ke atas berarti arah kecepatannya ke atas. Seperti ini. Sebut V0 ya, arah kecepatan awalnya. Sedangkan arah percepatan dalam hal ini percepatan gravitasi berarah ke bawah. Nah, jika kita ambil arah ke atas sebagai arah positif, berarti percepatannya bertanda negatif. Nah, di sini kalau kita gunakan analisis matematis, ya, maka kita bisa gunakan persamaan GLBB. Vt sama dengan V0 plus A kali T. Vt-nya di sini adalah kecepatan akhir ya, atau kecepatan pada saat kapanpun. Pada ketinggian berapapun ya. Jadi di sini Vt
Misalnya kita ingin tentukan kapan gitu ya. Nah, V0-nya masukkan saja nilai V0-nya. Nah, kemudian di sini karena G berarah ke bawah, jadi di sini tandanya negatif ya, berarti percepatannya negatif G. Kalau kita ambil nilai G itu 10, berarti negatif 10 dikalikan dengan waktunya. Nah, jadi pada saat kapanpun kita ingin mengetahui besar kecepatan dan arahnya, kita bisa menentukan menggunakan persamaan ini. Ya. Sebagai contoh, misalnya ada sebuah benda yang dilemparkan vertikal ke atas dari ketinggian tertentu ya. Misalnya dari atas sebuah menara, sebuah benda dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awas 10 meter per sekon. Pertanyaannya, tentukanlah besar kecepatan ya pada saat T sama dengan 1,5 sekon misalnya ya. Nah, maka kita bisa gunakan persamaan tadi ya, persamaan ini untuk menentukan kecepatannya. Walaupun sebenarnya tidak harus ini menjadi persamaan baru ya. Jadi cukup kita hafal yang ini saja dengan tadi kita tahu bahwa pada saat dia bergerak tersebut ya mendapatkan percepatan yang tandanya negatif. Berarti kalau G-nya 10 ya kita tulis A-nya itu min 10. Nah, di sini kita coba menggunakan persamaannya ya. Berarti di sini VT sama dengan V0 min GT ya. Atau bisa juga tadi VT sama dengan V0 plus AT ya. Sama aja. Nah, pada saat dimasukkan di sini V0 berarti nilainya 10. Nah, min GT, min 10. Berarti atau ini kan A-nya min 10 juga, sama ya. Kali T-nya 1,5. Sama dengan 10 dikurang 15. Berarti negatif 5 meter per sekon. Nah, kalau dia mendapatkan atau memperoleh kecepatan negatif 5 meter per sekon, berarti pada saat dia bergerak ke atas tadi, ya, nah dia sudah mencapai titik puncak, kemudian dia berbalik arah sekarang jadi ke bawah. Nah, dengan besar kecepatan sebesar 5 meter per sekon, ya, tapi arahnya ke bawah. Jadi tanda negatif di sini, ini menunjukkan arahnya ke bawah. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana sekarang untuk posisinya ya atau ketinggiannya? Jadi pada gerak vertikal, ketinggian itu di sini adalah sebagai posisi ya. Misalnya tadi kita punya sebuah benda yang berada di atas menara. Kita akan lemparkan vertikal ke atas. Nah, di sini misalnya ketinggian tempat pelemparan itu adalah 10 meter misalnya. Nah, dari ketinggian 10 meter ini misalnya sebuah benda atau sebuah bola dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon ya. Pertanyaannya di sini adalah tentukan misalnya yang A-nya adalah kecepatan pada saat T sama dengan 1 sekon misalnya. Kemudian B-nya misalkan tentukan ketinggian pada saat T sama dengan
berapa ya? 1 sekon juga misalnya. Dan yang terakhir misalnya tentukan ketinggian maksimum. Oke, kita mulai dari yang A dulu. Untuk yang A di sini ditanyakan kecepatan pada saat 1 sekon. Berarti Vt yang ditanyakan, ya. Maka rumusnya bisa menggunakan Vt sama dengan V0 ditambah AT, bisa. Atau V0 dikurang GT, tadi sama aja. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. V0-nya adalah 20. Kemudian percepatannya, karena dia arahnya ke bawah ya, di sini G, berarti yang didapatkan adalah percepatan yang negatif. 10 ya, meter per sekon kuadrat. Dikalikan waktunya 1 sekon. Berarti 20 dikurang 10. Dapat jawabannya 10 meter per sekon. Berarti kalau kita lihat ini tandanya masih positif, berarti dia masih bergerak ke atas, ya. Yang kedua, pertanyaannya adalah ketinggian setelah 1 sekon. Nah, di sini ketinggian ya. Ini sebagai posisi ya. Jadi pada gerak vertikal, ketinggian itu adalah posisi. Yang ditanyakan adalah tadi, ketinggian pada saat 1 sekon. Nah, persamaan yang kita gunakan, bisa kita gunakan persamaan GLBB saja. Berarti posisi akhir sama dengan posisi awal ditambah V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat, ya. Seperti itu. Nah, tinggal kita masukkan saja nilainya. ST sama dengan S0. S0-nya adalah ketinggian awal ya, posisi di sini. Posisi adalah ketinggian. Nah, ini adalah ketinggian awal. Jadi ini sebagai posisi awalnya. Berarti kita tulis di situ ya, sebagai 10 ditambah kecepatan awalnya tadi adalah 20. Waktunya 1 sekon ditambah setengah dikali min 10 dikali waktunya 1 juga ya, sama. Sehingga kita peroleh 10 ditambah 20. Nah, ini setengah kali 10 berarti min ya. Min 5 kali 1 ya 5 tetap ya. Nah, kemudian di sini berarti 30 dikurang 5 ya. Hasilnya adalah 25 meter. Gitu ya. Berarti ketinggiannya ini nambah ya ke atas. Ini kan baru 10, berarti 15 meter ke atas. Nah, itulah ketinggian benda ya atau bola di sini pada saat T 1 sekon. Berarti dia jadi di sini. Nah, sekarang pertanyaan yang selanjutnya adalah mengenai ketinggian maksimum ya. Jadi pada gerak vertikal itu benda tidak terus-menerus sampai ketinggian tak hingga bergeraknya. Tapi ada satu ketika dia akan kembali lagi ke bawah. Nah, sebelum kembali lagi ke bawah itu dia mencapai ketinggian maksimum di situ ya. Nah, cara menentukannya adalah seperti ini. Jadi pada saat dia mencapai ketinggian maksimum, nah dia berbalik arah. Nah, sebelum berbalik arah itu di sini, kan pada saat dia ke atas ya, V-nya begini, V-nya akan berkurang. Sedangkan pada saat dia ke bawah, V-nya bertambah. Nah, di sini sebelum dia berbalik arah, karena saya berkurang ya, semakin lama semakin pendek sampai akhirnya di ketinggian maksimum di sini kecepatannya menjadi 0 ya. Jadi kalau asalnya dari bawah
Berarti pada saat bergerak sampai ke puncak, di titik puncak itu kecepatannya menjadi 0. Nah, seperti itu. Berarti untuk kita bisa mengetahui berapa ketinggian maksimum, kita harus tahu berapa waktu yang diperlukan dari kecepatan 20 meter per sekon tadi menjadi 0. Kita gunakan persamaan GLBB saja. Vt sama dengan V0 ditambah A kali T. Berarti di sini kita punya ya bahwa Vt-nya 0, V0-nya adalah 20. Percepatannya tadi percepatan gravitasi, min 10. Arahnya ke bawah. Dikalikan T. Berarti di sini 10T sama dengan 20, maka T-nya adalah 2 sekon. Nah, berarti waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum itu adalah 2 sekon. Lalu berapa ketinggian maksimumnya? Kita gunakan persamaan GLBB untuk posisi yang ini. Sehingga di sini berarti ST ya. ST-nya di sini ketinggian maksimum ya, karena pakai waktunya waktu maksimum. Kemudian ST sama dengan S0 ketinggian awalnya. Boleh kita tulis dulu ya, sambil mengingat rumusnya. Di sini V0T ditambah setengah AT kuadrat. Berarti ST sama dengan 10 ketinggian awalnya ditambah kecepatan awalnya 20 dikali 2. Kemudian ditambah setengah dikali min 10. Kalikan waktunya juga tadi sama ya, 2 kuadrat. 10 ditambah 40 dikurang 20 ya. 5 kali 4, 20. Berarti di sini kita punya 30 meter ya. Nah, inilah ketinggian maksimum yang dapat dicapai oleh benda tadi. Itu saja mungkin untuk contoh soal penerapan GLBB pada gerak vertikal ya.